Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah negara memanfaatkan gencatan senjata 72 jam antar dua kubu militer yang bertikai di Sudan untuk mengevakuasi warga negaranya. Ya, selain menerjunkan tim untuk mengevakuasi WNI di Sudan, Arab Saudi pun juga ikut membantu mengevakuasinya melalui Khartoum menuju Jeddah. 557 warga negara Indonesia di Sudan telah tiba di Pelabuhan King Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Evakuasi WNI ini merupakan bantuan dari pemerintah Arab Saudi yang juga ikut mengevakuasi warga negara lain selain warga negara Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi memberikan visa masuk serta tinggal sementara sebelum kembali ke negaranya masing-masing. Ini merupakan evakuasi gelombang pertama warga negara Indonesia dari Sudan menggunakan kapal MV Amanah milik Arab Saudi. Dari 557 orang yang dievakuasi, 36 diantaranya anak-anak. Sementara proses evakuasi tahap 2 berlangsung lancar kecuali 1 dari 7 bus pengangkut WNI mengalami kecelakaan tunggal menyebabkan 3 orang terluka ringan dan sedang menjalani perawatan. Total WNI yang dapat dikontak dan tercatat jumlahnya adalah 937 WNI dengan rincian sebagai berikut. Jumlah yang sudah dievakuasi, baik tahap 1 maupun tahap 2, adalah 897. Dari 897 ini, 557 sudah tiba di Jeddah. Kemudian, terdapat pula 15 WNI yang telah melakukan evakuasi secara mandiri. 25 WNI menyatakan tidak ikut evakuasi karena alasan keluarga. Sedangkan WNI lain sudah tidak berada di Sudan karena sudah kembali ke Indonesia, sedang pulang mudik atau sedang menjalankan umroh di Saudi Arabia. Sejak 24 April tengah malam hingga 27 April, gencatan senjata selama 72 jam disepakati oleh dua kubu militer yang bertikai. Jeda waktu ini dimanfaatkan warga Sudan dan warga negara asing mengungsi dari lokasi peperangan. Jutaan warga Sudan terjebak di rumah-rumah mereka sejak perang berkecamuk pada 15 April antara dua pasukan loyalis dua jenderal yang berkonflik. Kehidupan warga negara sipil seketika berhenti saat lebih dari 10.000 pasukan militer berperang di pusat kota hingga permukiman warga. Sedikitnya 420 orang tewas, 273 diantaranya warga sipil, dan lebih dari 3.700 orang terluka sejak perang berkecamuk. Tim Liputan melaporkan. Informasi olahraga dari sepak bola menjelang laga perdana Grup A cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Tim U22 Indonesia sudah memulai sesi latihan. Latihan diikuti oleh semua 20 pemain yang dibawa ke Kamboja. Tim U22 Indonesia menggelar latihan perdana di Kamboja menjelang laga perdana cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Latihan diikuti oleh semua 20 pemain termasuk Marcelino Ferdinand yang sempat tidak ikut pada sesi latihan terakhir di Jakarta. Cuaca panas ekstrim di Kamboja sempat menjadi kendala bagi skuad Garuda Muda. Namun pelatih tim U22 Indonesia untuk SEA Games Indra Syafri menyebut tim sudah mengantisipasi dan beradaptasi dengan cuaca ekstrim ini. Ya, hari ini kita sudah mulai mencari komposisi terbaik untuk lawan Filipina. Siapa kira-kira pemain yang paling cocok kita mainkan nanti di game pertama kita. Game pertama tentu menjadi game yang sangat penting untuk kita, dan setiap turnamen pertandingan pertama itu adalah modal awal untuk bisa sukses selanjutnya. Selain Filipina, Indonesia tergabung di grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan tuan rumah Kamboja. Misi skuad Garuda Muda meraih medali emas akan dimulai dengan laga perdana melawan Filipina yang akan digelar pada 29 April mendatang. Ya, pemirsa, di momen libur Lebaran Idul Fitri, Kota Batu, Jawa Timur masih diserbu wisatawan dari berbagai daerah di Pulau Jawa untuk menikmati keindahan alam. Salah satu objek wisata yang masih menjadi favorit wisatawan yaitu wisata Jatim Park. Wisata Kota Batu, Jawa Timur memang selalu menarik untuk dikunjungi. Terlebih di momen libur Lebaran, antusias pengunjung Jatim Park 1 sudah tampak dari antrian loket pembelian karcis hingga pintu masuk.
Selain tersedia wahana lengkap, tempat wisata ini masih menjadi favorit keluarga dengan sejumlah wahana tentunya yang dapat memuaskan para pemburu adrenalin. Tak hanya itu, di sini juga tersedia wahana edukasi seperti belajar sejarah yang akan menambah pengetahuan para wisatawan. Dan bagi anak-anak yang suka berenang dan bermain air, di sini juga tersedia wahananya. Kenapa sih Mbak kok memilih Jatim Pak? Mengenang masa lalu aja sih, dulu soalnya kesini pas SMP. Sini sama siapa? Sama adik-adik. Oh, adik-adik. Kunjungan wisatawan meningkat hingga 50% selama musim libur Lebaran Idul Fitri dibanding hari libur biasa. Jumlah wisatawan yang berkunjung mencapai 15.000 per hari. Wisatawan kebanyakan dari luar kota, kebanyakan mereka platnya AD, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu masih mendominasi. Surabaya juga masih menjadi para wisatawan kami. Jumlah wisatawan yang datang di Jatim Park Group berapa? Kalau total Jatim Park Group sejak kemarin perkiraan sudah mencapai 20. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga membuat jalanan menuju Kota Batu padat merayap. Untuk menghindari kemacetan panjang, polisi menerapkan sistem one way di sejumlah ruas jalan raya menuju Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Saif Hajarani, Ainus melaporkan.